Kenapa giliran orang ini, giliran Kiai Imad pada bungkam semua, padahal semua kena. Tidak cuma 1-2 orang, bukan cuma oknum. Makanya ini menarik bagi saya. Saya mendukung penuh tesis Kiai Imad, tapi ingat, saya tidak membatalkan nasab Bang Alawi yang tersambung ataupun terputus itu. Selama belum ada bantahan, bagi saya tesis Kiai Imad masih fine sebagai khazanah ilmu. Kenapa saya membuat statement seperti ini? Karena cara bantahan orang-orang yang ngaku suci, yang ngaku mulia, yang ngaku keturunan Nabi sangat tidak berkelas. Ini adalah program Yahudi, ini adalah program PKI, ini sudah terstruktur dengan masif. Itu nggak masuk logika saya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Upaya-upaya untuk menjatuhkan. Selama ini kalian menjatuhkan kiai-kiai. Ini oknum ya, oknum dari kalangan Habib menjatuhkan. Bukan cuma sekedar kiai, tapi Syekh Abdul Qadir Jailan dijadikan sebagai pembanding Fagil Mugaddam. Nggak perlu moncong-moncong kalian membanding-bandingkan ulama dan wali. Bukan maqam kalian itu. Itu mulut-mulut busuk itu. Cerita dibumbui dengan cerita-cerita dongeng yang gampang diserap oleh orang-orang yang tidak punya akal. Memadamkan api neraka dengan kelingking. Giliran kita bantah, maksud memadamkan api neraka dengan bersedekah. Ya nggak perlu wali dong, kita pun bersedekah. Kan gitu. Awalnya goreng gini, wali. Memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Dipikir neraka itu lubang hidung. Oh, ilmu kewalian ente nggak paham lah. Kalau nggak paham, nggak usah cerita. Ini masyarakat umum. Semakin kau cerita tentang kelebihan kewalian dengan versi kalian itu, semakin ketahuan kalau kalian tidak paham tentang keilmuan dan makam kewalian. Itu bukan konsumsi publik secara sembarangan. Karena tidak semua orang bisa mencerna apa yang kalian sampaikan itu. Kalian sendiri nggak paham yang kalian sampaikan apa. Hah? Gitu, saudara. Aduh. Saya akan ratakan. Contoh nih, ini kita beranalogi aja. Kalau seandainya ya, framingan si Bahar hari ini sebagai pejuang. Kemudian generasi selanjutnya, kalau kita tidak memberikan edukasi, maka orang-orang akan menganggap dia seorang wali yang karamah, yang memiliki karamah. Karamahnya dari hasil dongeng. Begitu juga yang sebelumnya, saya menganggap itu, bahwa ini adalah doktrin turun-temurun. Ini anggapan saya berasumsi. Berarti dulu orang-orang ini juga buat cerita-cerita dongeng begini. Karena dulu nggak ada yang bantah, hari ini mereka buat lagi. Kalau kita nggak bantah, nanti keturunan kita bakal percaya itu. Contoh, si Bahar bisa menjinakkan singa ketika datang ke kebun binatang. Nanti akan diceritakan begini. Dulu, Dato' Ana Al-Habib Asli Bahar bin bentar, banyak binnya, bentar. Bin datar, bukan bin rata. Al-Habib Bahar bin Rata, beliau bisa menjinakkan singa di Taman Safari. Dikala itu hujan rintik-rintik, kemudian berhenti hujannya, cerah langitnya, yang nggak perlu pun diceritakan.
Beliau duduk di dalam mobil. Kemudian beliau memanggil singa. Seraya membacakan doa Nabi Sulaiman. Takbir, saudara. Nah, nanti gitu keturunan mereka. Gitu akan ditulis nanti cerita-cerita dongeng itu untuk keturunannya cari makan. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa datuk kita Al-Habib Bahar bin Datar bin Rata, beliau pernah ditembak. Masya Allah ya ikhwan, beliau hanya terkena sedikit di perutnya. Bagi cucunya, wow. Padahal kita tahu drama. Bahkan beliau pernah difitnah ya ikhwan. Datuk kami dulu pernah difitnah ya ikhwan. Datuk kami Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith ya ikhwan, beliau pernah difitnah mengawini perempuan di bawah umur ya ikhwan. Takbir, takbir lagi. Itu makanya turun-temurun doktrin itu. Nah, sekarang cerita-cerita halu mereka ceritakan yang terjadi di masa lalu ya seperti ini. Saya jadi berasumsi kan, nanti dulu saking marahnya orang-orang terhadap datuk saya, yakni Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, dulu beliau diciumi tangan di bandara, saudara. Itu yang cium tangan beliau 3 orang dipecat, saudara. Saking bencinya terhadap beliau, saudara. Kan? Ini logis. Kalau ini kita diamkan, ini tidak kita lawan, doktrin ini akan terus berlanjut. Datuk kami Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith Al-Ratakan. Kita ketahui kasus tentang bapak berpangkat mantan Kadis Propam, bisa kan? Kok ini diam? Jadi jangan-jangan bikin kami masyarakat ini, warga negara ini, menjadi tidak percaya kepada institusi tersebut. Kemudian kalaulah kasus ini benar-benar siap menghilang begitu saja, oh bagi saya pribadi ini merupakan sebuah tindakan yang meremehkan. Beliau itu pernah meratakan apa aja, tapi nggak ada bukti. Beliau adalah pejuang, beliau keluar masuk penjara, Masya Allah, beliau mengislamkan banyak orang dalam penjara. Anak buahnya orang-orang bertato semua, murid-muridnya ya Allah. Nah itu nanti cerita. Sambil makan gorengan juga. Tahu Dato' Aneh Bahar bin Ali bin Smith. Nah, Aneh tidak bayar kacang ente. Nanti kasih surat. Nanti akan ditolong oleh Dato' Aneh yang bernama Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith ketika engkau mati. Kalau engkau tidak mencintai kami sebagai anak cucu Bahar bin Smith, maka kalian tidak akan dilihat, tidak akan dinampakkan wajahnya terhadap kalian, ya ikhwan. Itu berpotensi, saudara. Itu sudah mulai terindikasi, dan saya berasumsi karena saya melihat hari ini. Menyepelekan hukum yang ada di negara kita. Ada orang mengaku bahwasannya dia menjadi korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Kemudian kasusnya hilang begitu saja. Padahal dia melapor. Laporannya diterima pihak aparat. Sudah melakukan penelusuran, penelitian, dan seterusnya. Sudah diusut, kemudian hilang begitu saja. Ini contoh. Ya, saya belum katakan yang si Bahar ini sudah hilang mutlak, total tenggelam, ditelan bumi. Belum. Ini contoh. Kemudian hilang begitu saja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.